kami dari kelompok 1 akan melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual. Kami terdiri dari 3 anggota, yaitu pertama saya sendiri, yaitu Pak Mustain dari SD Negeri 1 beliau Bu. Nama saya Siti Muktafiati, asal sekolah dari SD Berejo 1. Saya Nurul Fatimah dari SD Negeri Kunir 1, Kecamatan Dempet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mustain. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf, Bu, dalam rangka konferensi kali ini saya bukan sebagai pengamat akan mengamati kegiatan coaching, di mana Bu Siti akan menjadi coach dan Bu Nurul nanti akan berperan sebagai coaching. Sebelum melakukan pengamatan, saya ingin bertanya kepada Bu Siti selaku coach, bagaimana publik penilaian dan coaching yang akan dilakukan oleh Bu Siti nanti. Baiklah Pak Mustain, penilaian percakapan yang akan saya lakukan diantaranya yang pertama mendengarkan aktif, yang bebas dari penilaian, asumsi pribadi dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coaching. Yang kedua, saya akan memberikan pertanyaan berbobot, di mana pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terbuka yang berasal dari informasi bersumber coaching. Kemudian yang ketiga adalah memberdayakan coaching dengan harapan coaching dapat membuat rencana aksi spesifik dalam mengatasi permasalahannya. Selain itu saya juga akan berbagi pengalaman yang mendorong munculnya ide kreatif jika diminta oleh coaching. Iya, terima kasih Bu Siti. Ada 3 rubrik ya yang saya tangkap dari percakapan dengan coach, yaitu mendengarkan aktif, kemudian yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga adalah memberdayakan coaching. Izinkan saya bertanya, apakah kompetensi yang ingin dikembangkan dalam percakapan coaching nantinya? Baik Pak, pertama kemampuan saya selaku coach dalam kemampuan mendengarkan aktif yang terbebas dari segala penilaian, asumsi dan asosiasi, kemampuan menangkap emosi coaching, kemampuan memberikan pertanyaan berbobot, serta kemampuan memberdayakan coaching. Ya, baik. Lalu bagian kompetensi mana yang secara spesifik dalam memberdayakan coaching yang menjadi fokus pengamatan Anda terhadap coaching dalam percakapan coaching kali ini? Bagian kompetensi yang secara spesifik yang akan saya observasi yaitu memberdayakan coaching dengan cara memberikan bantuan berupa pertanyaan yang sifatnya membantu mengidentifikasi masalah serta memancing kreativitas dan ide memecahkan masalah, serta membantu mendorong coaching untuk membuat rencana aksi yang spesifik dan terarah sehingga sang coach akan menemukan solusi dan kesadaran diri terhadap masalah yang dihadapinya. Begitu Pak. Oh iya. Terus apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dilakukan oleh coach? Indikator yang pertama adalah ketika saya selaku coach dapat mendengarkan aktif yang bebas dari penilaian diri, anggapan dan bebas dari pengaruh emosi coaching. Kemudian ketika sang coach dapat menangkap dan menganalisis emosi dan dapat membuat coaching menyadari emosi serta menstabilkan perasaannya, serta selain itu coach dapat mendorong coaching untuk memberdayakan diri sehingga dapat melakukan rencana spesifik dan mengatasi persoalannya. Begitu kira-kira tujuan dan indikator pencapaian dalam kegiatan coaching ini Pak. Ya, baiklah Bu Siti, terima kasih atas penjelasan dari grupnya. Mudah-mudahan dalam kegiatan coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar dan juga dapat menuliskan kegiatan coaching secara objektif dan lengkap. Silakan untuk membuat coaching dan saya akan siap untuk mengamatinya. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Bu Siti. Assalamualaikum Bu Nurul, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Siti, alhamdulillah baik Bu Siti. Lah kok jawabannya begitu, ada apa ya? Biasanya Bu Nurul selalu ceria. Kenapa? Kapanpun dan dimanapun. Ada apa ya Bu? Iya Bu, jadi begini Bu, ini saya ada sedikit masalah
kalau Ilham itu lagi sakit. Terus apa yang membuat Bu Nurul sedih? Jadi begini Bu, kalau misalnya Ilham itu benar-benar sakit, harusnya kan dia tidak berangkat, satu hari ini tidak berangkat, terus tidak berangkat lagi, tidak berangkat lagi, itu kan Bu kalau sakit. Nah ini masalahnya itu Ilham itu hari ini tidak berangkat, besok berangkat, besoknya lagi tidak berangkat, jadi diselang-seling gitu Bu, jadi kayak nggak wajar gitu loh Bu. Jadi bedanya gimana Bu itu? Bedanya? Bedanya begini Bu, kalau hari ini nggak berangkat, besok berangkat, besoknya lagi berangkat, besoknya nggak berangkat lagi Bu. Jadi terus berulang seperti itu Bu Siti. Oh gitu. Kira-kira apa sebenarnya yang terjadi dengan Ilham? Mungkin Ibu ada cara bagaimana mencari tahu permasalahan yang terjadi dengan Ilham sebenarnya? Ini Bu, rencananya saya mau melakukan kunjungan langsung ke rumah Ilham tersebut Bu. Saya ingin ketemu dengan orang tua dari Ilham. Mungkin dengan cara ini saya mendapatkan jawaban yang sesungguhnya Bu, yang lebih jelas lagi tentunya. Kira-kira jawaban seperti apa yang ingin Ibu dapatkan dari orang tua Ilham? Ya saya ingin tahu apa sebenarnya yang dilakukan Ilham selama tidak sekolah itu di rumah dia ngapain saja Bu. Jadi mungkin dengan saya ketemu orang tuanya saya bisa mendapatkan jawaban. Kemudian kenapa dia lebih memilih di rumah daripada berangkat sekolah, itu pertanyaan saya yang butuh jawabannya. Baiklah, jika Ilham lebih memilih di rumah daripada berangkat sekolah, rencana apa yang akan Ibu lakukan? Tentunya saya akan introspeksi diri Bu, kenapa anak sampai lebih suka atau lebih nyaman di rumah daripada di sekolahan Bu. Berarti kan mungkin ada masalah dengan diri saya Bu sebagai ibunya. Baiklah, selama ini bagaimana pembelajaran yang sudah Ibu terapkan di kelas Ibu? Menurut saya sih selama ini saya sudah melakukan pembelajaran yang pada umumnya Bu, mungkin menggunakan pembelajaran metode ceramah, demonstrasi ataupun tanya jawab Bu. Terus pembelajaran seperti apa kira-kira yang dapat memotivasi Ilham untuk berangkat ke sekolah setiap hari Bu? Mungkin saya akan mencoba menerapkan pembelajaran yang diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang bagaimana ya? Kok bisa meningkatkan motivasi Ilham untuk berangkat sekolah setiap hari Bu? Jadi begini Bu, pembelajaran setelah saya mencari referensi, itu pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang memberikan dampak bagi murid Bu. Jadi pembelajaran itu berpusat pada murid. Setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan tidak bisa semua murid kita beri perlakuan yang sama Bu. Jadi kita harus memetakan kebutuhan murid tersebut Bu, berdasarkan 3 aspek. Yang pertama sesuai dengan kesiapan murid, minat murid dan juga profil dari murid tersebut Bu. Jika kita dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan murid tersebut, maka hal tersebut dapat menghambat murid untuk menghambat murid untuk bisa maju dan berkembang belajarnya Bu. Dan dampak dari kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sendiri yaitu setiap orang merasa disambut dengan baik. Mungkin dari situ siswa termotivasi ya Bu ya untuk semangat belajar lagi. Kemudian dengan murid dengan berbagai karakteristik merasa dihargai, merasa aman dan selalu semangat untuk berangkat sekolah lagi Bu. Mungkin dari situ saya akan belajar lebih dalam lagi tentang pembelajaran yang berdiferensiasi Bu. Wow, sangat luar biasa sekali rencana Ibu ya. Lalu kira-kira ada apa tidak hambatan untuk rencana Ibu tersebut nanti? Kemungkinan sih pasti ada ya Bu ya hambatannya. Saya harus lebih memanage waktu dengan baik agar bisa memetakan kebutuhan murid secara tepat, karena di situ kan kita ada 3 aspek yang kita pertimbangkan ya Bu ya. Mungkin dari situ kita harus pandai-pandai dalam memanage waktunya Bu. Terus kira-kira butuh berapa lama untuk melaksanakan rencana ini Bu? Saya perkirakan sih kira-kira 1 sampai 2 mingguan Bu. Jadi tinggal nanti saya mau coba berkolaborasi dulu dengan rekan sejawat Bu. Saya akan minta beberapa pendapat dari rekan-rekan sejawat Bu. Ya, baik. Rencananya berarti nanti akan berkolaborasi dengan siapa saja selain rekan-rekan sejawat Bu nanti? Mungkin
Siti, saya sudah mencatat hasil percakapan coaching bimbingan. Apakah menurut Anda kompetensi dan indikator kegiatan coaching sudah sesuai dengan harapan Anda? Baiklah Pak Mus, saya rasa sudah sangat sesuai, di mana dalam kegiatan tadi saya sudah mampu memberikan pertanyaan terbuka yang bebas dari penilaian, asumsi dan juga asosiasi, serta mampu memunculkan ide dan solusi dari coach tanpa intervensi dari saya selaku coach. Dalam kegiatan tadi saya juga membagikan pengalaman saya karena memang tidak diminta oleh coaching. Kemudian semua pertanyaan yang akan saya ajukan bersumber dari relevan dengan informasi yang saya peroleh dari coaching, sehingga hanya